Pernahkah Anda memperhatikan saat badai, petir selalu muncul lebih dulu, baru kemudian suaranya menyusul? Seolah-olah mereka sedang balapan, tapi petir selalu curang. Mari kita bayangkan ini adalah balapan terbesar di alam semesta. Di satu sisi kita punya cahaya, dan di sisi lain ada suara. Mereka mulai dari titik yang sama di awan. Dor, balapan dimulai. Tapi tunggu, cahaya sudah sampai di garis finish bahkan sebelum kita sempat berkedip. Mengapa perbedaannya begitu jauh? Perkenalkan kontestan pertama kita, Cahaya. Dia adalah pelari tercepat di alam semesta. Kecepatannya mencapai 300.000 km per detik. Dia bisa mengelilingi bumi 7 kali hanya dalam 1 detik. Lalu ada suara. Di udara, dia hanya bergerak sekitar 340 meter per detik. Dibandingkan cahaya, suara itu seperti kura-kura yang sedang berjalan santai di sore hari. Rahasia pertama kecurangan ini adalah media rambat. Cahaya adalah pengelana mandiri. Dia tidak butuh apa-apa untuk bergerak, bahkan bisa melewati ruang hampa udara yang kosong. Sedangkan suara adalah karakter yang manja. Dia butuh molekul udara untuk merambat. Dia harus mengetuk satu partikel ke partikel lainnya, seperti barisan domino. Proses ini butuh waktu, kawan. Tapi, bagaimana balapan ini dimulai? Di dalam awan badai, partikel es saling bertabrakan, menciptakan listrik statis yang sangat besar. Saat muatan ini dilepaskan, terjadilah petir. Saat petir menyambar, dia memanaskan udara di sekitarnya hingga 30.000 derajat Celcius. Itu 5 kali lebih panas daripada permukaan matahari. Gila bukan? Panas yang luar biasa ini membuat udara memuai secara mendadak dan meledak. Ledakan udara inilah yang menciptakan gelombang kejut yang kita kenal sebagai guntur. Jadi, kilat dan guntur sebenarnya lahir di waktu yang sama persis. Mereka mulai balapan di detik yang sama. Tapi karena perbedaan kecepatan yang drastis, mata kita melihat kilat jauh sebelum telinga mendengar guntur. Kita bisa menggunakan kecurangan ini untuk keuntungan kita. Anda bisa menghitung jarak badai dengan trik sederhana. Siapkan stopwatch Anda. Setiap 3 detik jeda antara kilat dan guntur, berarti badai itu berjarak sekitar 1 km dari tempat Anda berdiri. Jika jedanya 9 detik, badai itu berjarak 3 km. Fakta seru! Petir tidak hanya ada di awan hujan. Gunung berapi yang meletus juga bisa menciptakan petir kotor karena gesekan partikel abu yang sangat padat. Apa yang terjadi jika petir menyambar pasir? Suhu panasnya bisa mencairkan pasir seketika dan membentuk tabung kaca yang disebut fulgurit. Ini adalah fosil dari sambaran petir. Bumi bukan satu-satunya tempat balapan ini terjadi. Di Jupiter, ada petir yang ribuan kali lebih kuat dari yang ada di bumi. Bayangkan betapa keras suara guntur di sana. Ada juga yang disebut super bolts. Ini adalah petir langka yang kekuatannya 1000 kali lipat petir biasa. Mereka benar-benar juara kelas berat dalam balapan ini. Jadi, petir tidak benar-benar curang. Dia hanya mengikuti hukum fisika. Cahaya bergerak sebagai gelombang elektromagnetik, sementara suara adalah gelombang mekanik yang jauh lebih lambat. Ingat, jika jeda antara kilat dan guntur kurang dari 30 detik, segera cari tempat berlindung. Balapan ini mungkin terlihat seru, tapi petir adalah lawan yang berbahaya. Sekarang Anda tahu mengapa cahaya selalu menang. Teruslah penasaran dan sampai jumpa di petualangan sains berikutnya. Jangan lupa bawa payung ya.